Pernah nggak sih ngerasa terjebak dalam siklus kerja yang nggak ada habisnya? Rasanya seperti kita terus berlari di atas treadmill, tanpa ada waktu untuk berhenti dan bernapas. Merasa bersalah saat mengambil cuti? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang merasa hal yang sama, seolah-olah mengambil waktu untuk diri sendiri adalah sebuah dosa. Banyak dari kita yang juga merasakan hal yang sama setiap harinya. Tekanan untuk selalu produktif dan memenuhi ekspektasi bisa sangat membebani. Mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi udah kayak jadi misi wajib zaman sekarang. Seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis, kita harus hati-hati agar tidak terjatuh. Tantangan ini dirasain semua orang, mulai dari eksekutif sibuk sampai ibu rumah tangga. Tidak peduli apapun profesi kita, semua merasakan tekanan yang sama. Di dunia yang serba cepat ini, cari keseimbangan itu kayaknya susah banget. Kita selalu terhubung, selalu ada sesuatu yang membutuhkan perhatian kita. Ponsel terus berdengung dengan notifikasi, siang dan malam. Pesan, email, dan panggilan telepon tidak pernah berhenti. Pekerjaan ngikut kita sampai rumah. Bahkan saat kita sedang dalam perjalanan, kita masih terhubung dengan pekerjaan. Dan urusan rumah malah nyelinap ke jam kerja. Tugas-tugas rumah tangga seringkali mengganggu konsentrasi kita saat bekerja. Batas yang semakin kabur ini bikin kita merasa kewalahan dan tertekan. Kita merasa tidak punya waktu untuk diri sendiri. Tapi sebenarnya apa sih work-life balance itu? Apakah itu hanya mitos atau sesuatu yang benar-benar bisa dicapai? Bukan berarti kita harus bagi waktu sama persis antara kerja dan kehidupan pribadi. Ini lebih tentang bagaimana kita mengatur prioritas. Tapi tentang menemukan ritme yang pas buat kita. Menemukan cara hitam fake pas dobo negi deshipat blue David Rizal. Work-life balance bukan cuma istilah keren. Ini konsep penting buat kesejahteraan kita secara keseluruhan. Intinya, ini tentang mengatur waktu dan energi kita secara efektif. Artinya, kita memberikan perhatian ke semua aspek kehidupan, nggak cuma kerjaan, termasuk keluarga, teman, kesehatan, hobi, dan pengembangan diri. Tapi ingat, keseimbangan bukan berarti bagi waktu sama rata. Nggak harus kerja 8 jam buat kehidupan pribadi, dan 8 jam tidur. Tapi, tentang menemukan harmoni yang cocok buat kita. Tentang merasa puas dengan bagaimana kita menggunakan waktu dan energi kita. Work-life balance itu beda-beda buat setiap orang. Kuncinya adalah menemukan apa yang sesuai dengan situasi dan tujuan hidup kita. Mencapai work-life balance bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ini bukan hanya tentang membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola energi dan perhatian kita. Pertama, dan yang paling penting, bisa meningkatkan kesehatan fisik secara signifikan. Dengan berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat, kita bisa menjaga tubuh kita tetap bugar dan berenergi. Ketika kita nggak terus-terusan stres mikirin kerjaan, tubuh kita merespon secara positif. Stres yang berkurang bisa membuat kita merasa lebih tenang dan nyaman. Kita jadi lebih gampang tidur, makan lebih sehat, dan punya waktu buat olahraga. Tidur yang cukup dan makanan yang bergizi adalah kunci untuk menjaga kesehatan kita. Kebiasaan ini bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko penyakit jantung, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan tubuh yang lebih sehat, kita bisa menjalani hari-hari dengan lebih produktif. Kesehatan mental juga meningkat dengan hidup yang seimbang. Kita jadi lebih mampu menghadapi tantangan sehari-hari dengan pikiran yang jernih. Stres kronis karena terlalu banyak kerjaan bisa menyebabkan kecemasan dan depresi. Ini bisa berdampak buruk pada kualitas hidup kita. Tapi ketika kita punya waktu untuk relaksasi dan melakukan aktivitas yang kita sukai, kondisi mental kita membaik. Hobi dan waktu luang bisa menjadi pelarian yang sehat dari rutinitas sehari-hari. Kita jadi lebih bahagia, puas, dan merasa hidup lebih berarti. Keseimbangan hidup membantu kita menemukan makna dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Hidup yang seimbang juga bisa meningkatkan produktivitas kerja. Dengan mengatur waktu dan tugas dengan baik, kita bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Mungkin kedengarannya aneh, tapi bekerja dengan jam yang lebih sedikit bisa membuat kita lebih efisien. Kita jadi lebih fokus pada tugas yang benar-benar penting. Ketika kita istirahat cukup dan gak kelelahan, kita bisa lebih fokus. Istirahat yang cukup membantu kita mengisi ulang energi dan kembali bekerja dengan semangat baru.
Plus, istirahat bisa memunculkan perspektif baru dan ide-ide segar. Dengan pikiran yang lebih jernih, kita bisa menemukan solusi kreatif untuk masalah yang kita hadapi. Meskipun manfaatnya jelas, mencapai work-life balance itu nggak mudah. Banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Salah satu tantangan utama adalah budaya kerja modern yang selalu aktif. Kita seringkali merasa harus selalu siap sedia. Dengan smartphone dan laptop, kita selalu terhubung dengan pekerjaan. Notifikasi yang terus-menerus bisa sangat mengganggu. Email dan pesan masuk setiap saat. Ini membuat kita sulit untuk benar-benar memutuskan diri dari pekerjaan. Sulit untuk benar-benar lepas dan bersantai. Bahkan, saat mencoba beristirahat, pikiran kita masih terfokus pada pekerjaan. Batas antara pekerjaan dan waktu pribadi yang semakin kabur ini bisa menyebabkan kelelahan. Kelelahan ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita. Hambatan lainnya adalah persaingan yang ketat di banyak industri. Tekanan untuk selalu tampil terbaik bisa sangat besar. Seringkali ada tekanan untuk bekerja lebih lama agar bisa sukses. Ini bisa membuat kita merasa terpaksa mengorbankan waktu pribadi. Kita mungkin takut tertinggal jika tidak lembur. Rasa takut ini bisa membuat kita terus bekerja tanpa henti. Tekanan finansial juga bisa mempersulit keseimbangan. Banyak orang merasa harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di kondisi ekonomi saat ini, banyak orang merasa harus bekerja ekstra hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini bisa menambah stres dan kelelahan. Meskipun ini bisa memberikan keamanan finansial, seringkali harus mengorbankan waktu dan energi pribadi. Keseimbangan menjadi semakin sulit dicapai. Melepaskan diri dari rasa bersalah ini adalah langkah penting menuju keseimbangan. Menyadari pentingnya waktu untuk diri sendiri bisa membantu kita mencapai keseimbangan yang lebih baik. Bagian 5. Menetapkan batasan yang jelas. Salah satu strategi paling efektif untuk mencapai work-life balance adalah menetapkan batasan yang jelas. Artinya, tentukan kapan waktu mulai dan selesai bekerja. Ini tentang menciptakan batasan mental dan fisik antara kehidupan profesional dan pribadi. Mulailah dengan menetapkan jam kerja yang spesifik dan patuhi itu. Saat jam kerja selesai, lepaskan diri sepenuhnya dari tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Membuat ruang kerja khusus dapat membantu memperkuat batasan ini. Jika memungkinkan, siapkan ruangan atau area terpisah untuk bekerja. Pemisahan fisik ini dapat membantu kita secara mental untuk beralih antara mode kerja dan waktu pribadi. Saat meninggalkan ruang kerja, tinggalkan juga pekerjaan. Sampaikan batasan kita dengan jelas kepada rekan kerja dan klien. Beritahu mereka jam kerja dan kapan kita tidak bisa diganggu. Bagian 6. Manajemen waktu dan prioritas. Manajemen waktu yang efektif sangat penting untuk work-life balance. Mulailah dengan mencatat bagaimana kita menghabiskan waktu selama seminggu. Kita mungkin akan terkejut melihat kemana waktu kita sebenarnya digunakan. Kesadaran ini dapat membantu kita mengidentifikasi area di mana kita dapat membuat perubahan. Cari tahu kegiatan yang membuang-buang waktu atau tidak sejalan dengan prioritas kita. Setelah mengetahui kemana waktu kita digunakan, prioritaskan tugas-tugas. Gunakan teknik seperti matriks Eisenhower untuk mengkategorikan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan belajar untuk mengatakan tidak pada tugas-tugas yang tidak penting. Buat jadwal yang realistis yang mencakup aktivitas kerja dan pribadi. Sisihkan waktu untuk kegiatan pribadi yang penting, seperti halnya kita menjadwalkan rapat kerja. Bagian 7, perawatan diri dan pengembangan diri. Merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois. Ini penting untuk menjaga work-life balance. Jadikan kesehatan fisik sebagai prioritas. Olahraga teratur, pola makan seimbang, dan tidur yang cukup sangat penting. Kebiasaan ini akan memberi kita energi dan ketahanan untuk menangani tanggung jawab pekerjaan dan pribadi. Ingat, kita tidak bisa memberi dari gelas yang kosong. Kesehatan mental sama pentingnya. Temukan cara untuk mengelola stres dan menjaga kesehatan emosional. Bisa melalui meditasi, menulis jurnal, atau berbicara dengan terapis. Jangan abaikan minat dan hobi pribadi. Bagian 8. Membina hubungan dan koneksi sosial. Hubungan yang kuat adalah fondasi dari hidup yang seimbang. Luangkan waktu untuk orang-orang yang paling berarti bagi kita, termasuk keluarga, teman, dan komunitas kita.
Menghabiskan waktu berkualitas secara teratur dengan orang-orang tercinta dapat memberikan dukungan emosional dan membantu kita menghilangkan stres dari tekanan pekerjaan. Hadirlah sepenuhnya saat bersama orang lain. Singkirkan ponsel dan berikan perhatian penuh kepada mereka. Mendengarkan secara aktif dan terlibat dalam percakapan yang bermakna dapat memperkuat ikatan kita. Ingat, kualitas waktu yang kita habiskan bersama yang terpenting, bukan kuantitasnya. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dapat membuat pekerjaan lebih menyenangkan dan tidak terlalu menegangkan. Bagian 9, perjalanan menuju keseimbangan. Proses yang berkelanjutan. Mencapai work-life balance bukanlah pencapaian satu kali. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan perhatian dan penyesuaian secara teratur. Apa yang berhasil untuk kita sekarang mungkin tidak berhasil dalam setahun atau bahkan sebulan. Bersiaplah untuk mengevaluasi kembali dan membuat perubahan seiring dengan perkembangan hidup kita. Jangan mengharapkan kesempurnaan. Akan ada hari-hari ketika pekerjaan menuntut lebih banyak waktu kita dan hari-hari ketika kehidupan pribadi menjadi prioritas. Itu wajar. Tujuannya adalah menemukan ritme yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, bukan untuk mencapai keseimbangan yang sempurna setiap hari. Berbaik hatilah pada diri sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berusaha mencapai keseimbangan.